Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu langsung membahas ke materi saja ya. Sebelumnya, kalian kan sudah Ibu berikan file mengenai cara menetapkan harga jual. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan perhitungan harga jual tersebut. Nah, sebelumnya di pertemuan yang lalu kalian sudah menyusun sistematika rancangan produk ya, mulai dari nama produk hingga metode pemasarannya. Tapi Ibu menyebutkan bahwa khusus untuk poin penentuan harga jual itu jangan dulu diisi karena akan dijelaskan hari ini ya. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, sebelumnya kalian pastikan dulu kalian sudah mengisi bagian peralatan kerja dan bahan baku lengkap dengan harganya ya. Misalnya peralatan kerja yang dibutuhkan dalam produk kalian itu adalah gunting misalnya. Nah, guntingnya berapa banyak? Terus harga satuannya berapa? Totalnya berapa? Misalnya guntingnya 2, harga satuannya 5.000, berarti total harganya 10.000. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kalian sambil melihat catatan kalian ya mengenai cara menetapkan harga jual, coba kalian perhatikan di kolom bahan baku atau biaya operasional. Di situ ada dua biaya ya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang setiap bulannya itu tetap jumlahnya akan sama ya setiap bulan. Berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu biasanya biaya bahan baku produknya ya yang berubah-ubah gitu. Nah, di contoh yang Ibu berikan, di biaya tetap itu ada penyusutan gerobak, peralatan masak ya, karena sebelumnya di produk yang Ibu jelaskan ini adalah membuat soto ayam ya, membuat soto ayam. Jadi untuk menentukannya itu untuk menentukan biaya operasional itu ditentukan biaya per bulan ya. Jadi kalian akan menghitung biaya per bulannya. Nah, kalau untuk biaya tetap itu diambil dari peralatan kerja. Sedangkan peralatan kerja itu kan memiliki masa pakai ya, masa guna, nilai guna. Nah, misalnya gerobak. Gerobak itu digunakan estimasinya untuk 3 tahun. Berarti dalam 3 tahun itu ada berapa bulan? Nah, berarti 3 dikali 12 ya, berarti 36 bulan. Nah, kenapa harus dihitung penyusutan ya? Karena setiap alat itu kan punya masa pakai ya. Ibaratnya kalian punya handphone ya. Punya handphone, kalian beli harganya 2 juta ya. Beli harganya 2 juta dalam keadaan yang masih bagus, masih utuh, speknya masih bagus. Nah, 1 bulan pemakaian itu kan pasti ada nilai guna yang berkurang ya. Entah misalnya memorinya berkurang karena pemakaian dan lain sebagainya, atau misalnya ada apa namanya? Kekurangan di kameranya atau apa, ada spek yang berkurang. Nah, itu ada penurunan nilai guna ya, contohnya itu. Nah, begitupun dalam produk ini ya, dalam produk ini. Nah, gerobak yang dipakai dalam 3 tahun itu kan tidak akan seterusnya dalam keadaan bagus ya. Jadi kita estimasikan perhitungan penyusutan gerobaknya ya. Nah, dihitung sekali lagi, ini dihitungnya itu per bulan ya. Oke, di sini kalian sambil diperhatikan ya. Biaya tetap itu yang pertama adalah penyusutan gerobak ya. Ada penyusutan gerobak. Nah, perhitungannya itu adalah 1 dibagi 36 bulan ya, dikali dengan harga pembuatan gerobaknya yaitu 3 juta. Jadi 1 dibagi 36 berapa? Dikali 3 juta, hasilnya 83.500. Kemudian ada penyusutan peralatan masak. Jadi peralatan masak itu di list peralatan kerja itu totalnya 3 juta ya. Nah, masa pakainya itu untuk 1 tahun, berarti 12 bulan. Jadi penyusutannya itu 1 dibagi 12 dikali dengan 3 juta ya. Itu totalnya 250.000.
Nah, dan seterusnya, begitupun penyusutan peralatan masak, penyusutan meja dan kursi, terus kelengkapan lainnya ya. Nah, di sini juga ada sewa tempat karena diperkirakan produk ini akan dijual dengan menyewa tempat ya. Lagi-lagi dihitungnya itu harus per bulan ya. Jadi ini biaya sewa tempatnya 25 juta per tahun dibagi 12 bulan. Kemudian gaji karyawan 1 orang ya. Nah, di total semua biayanya itu ada 3.489.000 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ke biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah biaya dari bahan baku yang sudah kalian tulis sebelumnya ya. Nah, di sini biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat soto adalah ayam dan bahan lain. Bahan lainnya sudah ada disebutkan di atas ya. Seperti sayuran dan lain sebagainya. Nah, ini untuk belanja bahan-bahannya ini satu hari itu menghabiskan 150.000. Nah, sedangkan dalam perhitungan biaya operasional itu harus dihitung per bulan. Berarti 150.000 ini dikali dengan 30 hari dalam satu bulan ya. Jumlahnya 4.500.000. Kemudian beras, perhitungannya per liter ya. Jadi ini yang dibutuhkan itu 7 liter. Dalam satu hari dikali jumlah harga 1 liternya dikali 30 hari ya. Kemudian listrik dan keamanan dan kebersihan. Itu di total biaya variabel sebesar 5.790.000. Oke, jadi kalian Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan dulu sampai sini ya. Bisa dipahami, bisa menghitung biaya tetap dan biaya variabel sehingga nanti muncul biaya operasionalnya berapa ya. Nah, ini nanti sebagai acuan untuk menghitung harga pokok penjualan ya. Nah, dalam biaya operasional yang Ibu contohkan, kalian tidak harus sama ya, tidak harus sama tetapi disesuaikan dengan kebutuhan produk kalian. Jadi kalau misalnya ada yang sama-sama nih, misalnya produknya makanan, bahan bakunya misalnya cuman butuhnya agar-agar aja, ya sudah agar-agar saja. Jadi tidak usah, kalau misalnya kalian tidak membutuhkan karyawan, tidak perlu sewa tempat, bayar keamanan, itu tidak usah dimasukkan ya. Jadi yang kalian butuhkan aja, disesuaikan dengan produk yang akan kalian buat. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui total biaya operasional kalian berapa, kemudian kalian harus menghitung harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan. Jadi rumusnya itu total biaya variabel ya, total biaya variabel dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan, berarti 30 hari ya. Dibagi lagi dengan jumlah porsi dalam satu hari atau jumlah produksi kalian dalam satu hari. Ya, misalnya dalam satu hari itu kalian bisa memproduksi 5 buah misalnya, atau 50 buah, atau 500 buah, ya itu tergantung bahan baku yang yang kalian belanjakan sebelumnya itu dalam satu kali produksi, dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa banyak produk, ya. Nah, di sini HPP-nya itu total biaya variabelnya tadi 5.790.000 ya, dibagi dengan 30 hari, dibagi dengan 50 porsi ya. 50 porsinya itu dalam satu hari. Nah, jumlahnya adalah 3.860. Nah, dibulatkan menjadi 4.000 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke harga jual. Nah, harga jual ini rumusnya adalah HPP ditambah dengan keuntungan. Keuntungan yang kalian inginkan ya. Misalnya berapa persen. Di sini Ibu mencontohkan 33% harga jualnya itu. Jadi 4.000 ditambah 33% dari 4.000 ya. Jadi 4.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 6.000. Jadi harga soto ini adalah Rp6.000. Begitu ya. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang mengerti, jangan sungkan untuk bertanya ya. Jadi kalian silahkan
di list kembali peralatan kerja dan bahan bakunya sesuai dengan kebutuhan produk kalian. Kemudian kalian buat biaya operasionalnya yang termasuk ke dalam biaya tetap apa saja, yang termasuk ke dalam biaya variabel apa saja. Kemudian kalian buat harga pokok penjualannya berapa sampai dengan muncul harga jualnya, ya. Nanti setelah itu baru bisa dimasukkan ke poin yang keenam, yaitu penentuan harga jual, ya. Oke, untuk penerimaan per bulan sampai payback period itu nanti kita bahas berikutnya. Yang penting kalian sekarang bisa menentukan dulu harga jual produk kalian itu berapa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.